Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini 4 narasumber langsung sekaligus nih malam hari ini. Pertama, saya menyapa pada Bapak Bunyan Saptomo yang telah hadir pada kali ini. Beliau ini tercatat dalam data kami adalah Duta Besar Bulgaria, Albania, dan Macedonia tahun 2012 dan 2016 ya Bapak ya? Ya, betul. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hadir narasumber yang kedua yang saya hormati, Dr. Marhadi Muhayyar. Beliau ini juga Komisi Ukhuwah di MUI dan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Nah, yang ketiga sudah hadir Dr. Chandra Krisnajaya. Beliau ini Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat sekaligus dosen di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Jakarta. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan penyaji narasumber keempat, Dr. Winda Kustiawan. Beliau ini juga dosen Fakultas Dakwah di UIN Sumatera Utara. Demikian juga saya perlu menyapa pada para hadirin yang telah bergabung di Zoom kali ini. Ini merupakan Tadarus Ilmiah Ramadan 2023, kerjasama antara Paradigma Institute dan Forum Silaturahim Mahasiswa Doktoral UIN Jakarta Angkatan 2016, dan merupakan sesi ke-15 dari 18 sesi yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan kali ini. Dan malam hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu Palestina dan epicentrum ekstremisme global. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa satu fenomena yang ada di dunia Islam terutama dan di dunia internasional, salah satu yang menjadi gejolak tidak berkesudahan adalah konflik di Palestina itu sendiri. Dan pada malam hari ini moderator akan dipimpin oleh Dr. Chandra. Jika Dr. Chandra sudah siap, nanti akan saya serahkan untuk sudah siap Dr. Hamdan. Dan sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari Tadarus Ilmiah Ramadan, merupakan bagian dari memakmurkan malam-malam bulan Ramadan dan bagian dari ibadah yang tercatat, ibadah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Dr. Chandra untuk memimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Hamdan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak Bunyan? Terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama dan paling utama tentunya kita tidak lupa dan tidak pernah bosan mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini saya akan menyapa Pak Bunyan Saptomo, mantan Dubes, ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Hamdan tadi. Dan narasumber kita juga di sini ada Dr. Marhadi Muhayyar, LCMA, dan mudah-mudahan nanti ahlan bikum. Ada juga Dr. Winda Kustiawan. Insya Allah nanti beliau menyusul. Beliau tadi memberikan kabar sedang biasa ceramah Ramadan, ya mudah-mudahan nanti beliau bisa membersamai kita. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini Bapak Ibu, ini di Zoom ini juga ada mahasiswa saya di prodi jurnalis ya. Selamat datang, selamat bergabung juga anak-anak mahasiswa kami. Mudah-mudahan bisa
mendapat pengetahuan nanti yang akan disajikan oleh pemateri-pemateri kita yang memang di bidangnya ya. Terlebih-lebih ini Pak Bunyan ini sudah berpengalaman dan ketika saya tawarkan ini ada tema tentang Palestina, bagus sekali kata beliau dan disambut baik dengan beliau, alhamdulillah. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, saya selaku pemandu acara, tentunya kita akan mulai dengan sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silahkan kepada Pak Bunyan Sabtomo untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Oh, ini yang Fadhol. pertama. Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hamdan yang tadi memberikan sambutannya, kemudian Pak Chandra sebagai moderator, kemudian Pak Marhadi selaku pembicara, dan nanti Pak Winda ya yang belum bergabung pada malam hari ini. Pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga menghadiri acara diskusi dengan tema Palestina Epicentrum Ekstremisme Global. Ketika saya dihubungi Pak Chandra, memang saya merasa ini penting sekali, ya, apalagi kita semua tahu ya bahwa saat ini Palestina, khususnya Al-Aqsa, sedang diserbu oleh tentara Zionis Israel, dan ini tentu saja menjadi perhatian masyarakat internasional. Dan bulan April ini kita juga akan memperingati yang namanya itu awal penjajahan Inggris di Palestina, ya, yaitu tanggal 25 April, 10 hari lagi nih, ya. 25 April tahun 1920, Inggris ya sebagai pemenang Perang Dunia Pertama ya, telah berhasil mengalahkan poros sentral yang terdiri dari Jerman, di mana Turki juga merupakan bagian itu, sehingga sebagai kelompok yang kalah, wilayahnya dicabik-cabik oleh pihak Inggris dan sekutu lainnya. Sebelum itu memang sudah ada rencana ya terkait dengan Palestina ini, di mana rencananya adalah apa yang dijanjikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris kepada Zionis Israel. Kembali kepada tema yang disampaikan kepada kami, yaitu Palestina Epicentrum Ekstremisme dan Ekstremisme Global, atau saya singkat EEG ini ya, Epicentrum Ekstremisme Global. Saya beri tanda tanya karena saya sendiri juga mempertanyakan nih, apakah memang Palestina Epicentrum Ekstremisme Global, ya, benar atau tidak. Nanti
mudah-mudahan bisa dicapai titik temu ya, titik terang terkait dengan judul ini. Namun kami melihat ya paling tidak ada 2 keyword yang penting di sini, yaitu Palestina. Pertama itu kita tahu semuanya Palestina itu apa. Yang keyword yang kedua ekstremisme. Ekstremisme ini kalau dilihat secara sederhana, ya, saya menyampaikan definisi ini secara umum ya karena saya bukan ilmuwan. Saya mantan praktisi yang sekarang aktif di Majelis Ulama Indonesia. Ini saya menyampaikan pengertian yang umum. Ekstremisme adalah ideologi atau pemikiran ekstrim melampaui batas. Istilah ini biasanya digunakan dalam politik dan agama yang jauh dari pandangan masyarakat umum. Secara umum, ekstremisme atau bahasa Arabnya tatoruf merupakan lawan dari moderat, wasatiyah. Jadi definisi yang tadi saya sampaikan secara umum itu bisa diterangkan dari lawan katanya, ekstremisme, lawan moderat. Di sini MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mempunyai karakteristik apa yang termasuk wasatiyah. Kalau tidak termasuk dalam wasatiyah, itu kita berasumsi adalah ekstrim. MUI telah menetapkan 10 karakteristik atau ciri dari wasatiyah atau moderat. Yang pertama, saya ambil aja 4 ya yang penting. Dari 10 ciri yang telah ditetapkan MUI mengenai wasatiyatul Islam, itu saya akan mengambil 4 ciri yang paling penting. Pertama adalah tawasud, jalan tengah. Nah, ini juga yang disebut moderat tadi. Kemudian ciri kedua yang penting, tawazun, seimbang. Atau dalamnya ada pengertian adil, ya. Meskipun di karakteristik yang ditetapkan MUI, adil itu akan terpisah, tapi ada kedekatan antara keseimbangan dan keadilan. Kemudian ciri ketiga adalah tasamuh, toleransi. Ya. Ini ciri penting dari wasatiyah atau damai. Ya. Jadi tidak cenderung menggunakan kekerasan. Kemudian yang keempat adalah syuro atau musyawarah atau dialog. Jadi dari pengertian ini ekstremisme dapat dikatakan yang cenderung tidak mau mengambil jalan tengah, maunya memaksakan kehendaknya sendiri. Ya. Kemudian ekstremisme cenderung tidak adil, ya. Bersikap dolim. Kemudian tasamuh, ya. Ekstremisme tidak toleran, ya. Tidak damai, maunya menang sendiri. Kemudian ekstremisme cenderung tidak mau musyawarah atau dialog. Nah, dari sini kita akan mendeteksi mana yang di Palestina ini ekstrem. Ini dari pandangan yang telah kami sebutkan tadi. Lanjut terkait dengan Palestina yang apakah Palestina ini termasuk epicentrum ekstremisme global. Ini kami melihat bahwa Palestina pada dasarnya bukan merupakan satu-satunya ekstremisme global. Bukan satu-satunya epicentrum. Epicentrum itu kan pusat ya. Dari pengertian ini dari pengertian gempa, pusat gempanya itu ya. Terus kemudian jadi pengertian politik yang terkait dengan politik internasional. Tapi
kami melihat Palestina hanya merupakan salah satu epicentrum dari ekstremisme. Kalau pengertian ekstremisme tadi yang cenderung menggunakan kekerasan, tidak mau damai, cenderung mau menang sendiri, kita melihat bahwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu adalah wujud dari ekstremisme yang pusatnya, yang epicentrumnya adalah Eropa. Munculnya karena sengketa negara-negara Eropa yang pada dasarnya mereka adalah para penjajah. Kemudian Perang Kemerdekaan RI itu juga sebetulnya sumbernya dari Eropa karena penjajahnya adalah Belanda. Kemudian kita melihat Perang Dingin, Cold War, itu juga epicentrumnya di Eropa, di mana Amerika dengan blok baratnya berhadapan dengan Uni Soviet, dengan blok timurnya, dan garis sengketanya adalah di Eropa Tengah pada waktu itu. Kemudian sekarang kita melihat, sekarang di Ukraina, itu juga epicentrumnya Eropa, antara Barat melawan Rusia, di mana tempat sengketanya adalah di Ukraina. Kemudian kita masuk ke ekstremisme di Palestina. Kalau kita melihat sejarahnya, ini panjang sekali, ya, bahwa ekstremisme di Palestina berawal dari aksi agresif dan ekstremisme Eropa. Jadi pada dasarnya, kalau dalam hubungan antar bangsa maupun antar manusia, ada aksi, ada reaksi. Ini kita melihat bahwa di Palestina itu agresifnya adalah berasal dari luar, di mana kita melihat sejak penjajahan Romawi, ya, di mana dominasi Romawi di Palestina. Kita melihat termasuk sejarahnya Nabi Isa, ya, di mana Nabi Isa disalib oleh tentara Romawi. Itu menunjukkan ekstremisme dari Eropa yang menguasai wilayah Palestina. Kemudian Perang Salib, itu juga serbuan dari Eropa. Kemudian menjelang abad 20, muncul gerakan Zionis yang ingin membuat negara Yahudi di Palestina. Kemudian gerakan tersebut memperoleh janji dari Balfour, ya, Menteri Luar Negeri Inggris, untuk didukung. Dan ini berhasil setelah penjajah Inggris tanggal 25 April tahun 1920 berhasil menguasai wilayah Palestina. Kemudian penjajahan Inggris tersebut berlanjut dengan penjajahan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1948. Dengan pernyataan kemerdekaan Israel di Palestina tahun 1948, itu kita melihat reaksi Palestina terpecah. Ya. Memang waktu itu Palestina didukung oleh beberapa negara Arab sekitarnya. Tapi Palestina sendiri dalam reaksi awal-awalnya juga terpecah-pecah berbagai milisi. Baru kemudian setelah tahun 1967 terbentuk yang namanya PLO, ya, Palestinian Liberation Organization, merupakan satu kesatuan organisasi perlawanan nasional untuk kemerdekaan Palestina. Dan kemudian karena persatuan Palestina ini yang kemudian melakukan perlawanan bersenjata, kemudian tahun 1987 dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, setelah itu beberapa bulan, Hamas terbentuk, yaitu tahun 1987, Desember. Nah, ini ada cerita terkait dengan Hamas nih. Ya. Karena Palestina bersatu di bawah PLO, kemudian ada cerita
bahwa Hamas semula merupakan organisasi yang didukung oleh Amerika dan Israel untuk menyaingi PLO. Namun kemudian setelah perjanjian Oslo, PLO kemudian sudah mulai lunak, Hamas malah menjadi keras. Jadi ini rupanya senjata makan tuan. Tapi untuk konfirmasi mengenai keterlibatan Amerika dan Israel mendorong pembentukan Hamas, ini bisa kita diskusikan karena sumbernya juga baru satu yang saya dengar itu. Lanjut, kembali dengan ekstremisme tadi. Kita melihat bahwa ekstremisme yang paling tinggi di Palestina dilakukan oleh Zionis Israel. Kalau lihat tadi sejarahnya, mulai dari pembentukan Zionis, kemudian ada janji Inggris yang memang secara sepihak dan tidak bicara dengan Palestina, membentuk negara, ya. Dan kemudian setelah berkuasa di Palestina sebagai penjajah, ini kelihatan benar bahwa Zionis Israel telah melakukan kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan agresi dan penjajahan yang berlawanan dengan piagam PBB dan hukum internasional lainnya. Kemudian kejahatan genosida atau ethnic cleansing, ini melawan hukum ICC. Ya. Di situ yang termasuk kejahatan genosida adalah menciptakan kondisi mengarah pemusnahan penduduk Palestina. Kita lihat di tepi barat, ya, jumlah Palestina semakin berkurang, khususnya tanah-tanahnya digusur, ya. Kemudian ada pemiskinan dan yang kedua ini mengakibatkan penderitaan fisik dan mental. Ini jelas kalau kita melihat kondisi yang menyedihkan, tentu saja banyak penderitaan, ya, baik kesehatan, fisik dan mental. Kemudian kejahatan kepada kemanusiaan. Yang kedua tadi kejahatan genosida, yang ketiga adalah kejahatan kemanusiaan. Menurut ICC, kejahatan terhadap kemanusiaan itu meliputi pengusiran paksa, kemudian perampasan kemerdekaan dan hak dasar lainnya. Ini kita melihat bahwa pengusiran paksa ini terlihat sejak tahun sejak Inggris masuk di dalamnya dan memfasilitasi kedatangan orang-orang Yahudi dari luar Palestina. Hingga sekarang jutaan Palestina masih di pengungsian, baik di tepi barat maupun di luar negeri, dan mereka tidak bisa kembali ke tanah dan rumah mereka. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan apartheid. Kita semua tahu bahwa pemerintah Zionis Israel telah menerapkan sistem apartheid, ya, di mana di satu sisi memberikan fasilitas kepada Yahudi yang datang dari berbagai belahan dunia, sementara Palestina yang ada di situ mengalami penindasan dan penderitaan. Lanjut. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit MUI dan Palestina. MUI sejak berdirinya selalu komitmen membela hak rakyat Palestina, dan kita mengapresiasi keputusan PBB atau resolusi PBB yang telah menetapkan Hari Solidaritas terhadap Rakyat Palestina, yaitu tanggal 25 November. Ini merupakan kewajiban kita, umat manusia yang cinta damai dan kemanusiaan, khususnya umat Muslim, untuk selalu mendorong solidaritas kepada Palestina. Untuk itu, MUI menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk terus mengadakan acara
baik itu diskusi, kampanye, melalui medsos dan lain-lain dalam rangka Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina setiap tanggal 25 November. Kemudian yang kedua, menyumbang untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, yaitu yang menjadi komitmen dari Majelis Ulama Indonesia untuk meringankan beban penderitaan bagi rakyat Palestina, khususnya Hebron. Di sini rekening MUI saya sampaikan, kemudian kontak personnya bisa di screenshot oleh teman-teman yang menghadiri acara ini. Mudah-mudahan amal baik kita semua bisa bermanfaat bagi rakyat Palestina yang sekarang sedang mengalami penderitaan akibat agresivitas dan ekstremisme dari kelompok Zionis Israel. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dubes, Pak Bunyan Sabtomo yang sudah memaparkan materinya di hadapan pendengar kita semua ya. Perlu kami sampaikan Pak Bunyan, walaupun di sini ada sekitar 40 orang yang hadir, tapi insya Allah ini akan kita linkkan ke YouTube. Dan insya Allah yang akan menyaksikan materi dari Pak Bunyan ini, dari kita semua ini, insya Allah nanti bisa disaksikan oleh masyarakat dunia, insya Allah. Karena akan kita sebarkan lewat YouTube. Terima kasih. Nah, ya sama-sama Pak Bunyan. Alhamdulillah pemateri kita yang ketiga juga sudah hadir. Ahlan wa sahlan Ustadz Dr. Winda Kustiawan. Nanti beliau akan memberikan wejangan untuk kita mungkin dari perspektif dakwah. Namun sebelumnya, sebelum beliau sudah tadi ada narasumber kita Dr. Marhadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kehormatannya kepada Bapak Bunyan, mantan Duta Besar, lalu juga kepada para narasumber yang lain yang ada di hadapan kita, Dr. Winda, ada Dr. Hamdan, Dr. Chandra, dan yang lainnya. Barangkali saya ingin menyampaikan sedikit yang barangkali ada perbedaan. Dengan tema yang tadi disampaikan adalah tentang Palestina sebagai epicentrum ekstremisme global. Kalau kita lihat penyelesaian konflik Palestina hari ini, ya, Palestina Israel, nampaknya semakin menunjukkan bahwa perdamaian Palestina Israel memang sulit diwujudkan. Kenapa seperti itu? Masalahnya adalah hingga akhir tahun 2008 saja yang diprediksi dunia internasional, dalam hal ini Amerika, sebagai puncak penyelesaian konflik Palestina Israel justru menampakkan kondisi sebaliknya, semakin suram. Fakta lain adalah adanya dimensi politik yang juga begitu kental. Ini suara saya jelas didengar, Dr. Chandra? Sangat jelas. Fakta lainnya adalah dimensi politik yang juga begitu kental dalam konflik Palestina-Israel ini. Fakta ini setidaknya ditunjukkan dengan adanya keberpihakan Amerika sebagai negara adidaya pada Israel. Yang mana keberpihakan tersebut semakin terlihat jelas ketika tidak kurang ya, dari puluhan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk konflik Palestina-Israel ini kerap dalam tanda petik dimentahkan oleh Amerika melalui hak vetonya. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia dalam UUD kita kan menolak penjajahan di muka bumi, dan ini sejalan dengan perjuangan bangsa kita. Bangsa Indonesia yang non-blok ini memperjuangkan penindasan atau penjajahan di atas dunia untuk ditiadakan.
kalau kita melihat kilas balik sejarah tentang Palestina, ini perlu kita sedikit singgung. Palestina pada Perang Dunia I merupakan wilayah yang dimiliki oleh kekuasaan Turki Utsmani. Kita semua yang orang Islam insya Allah tahu ya tentang kerajaan, tentang imperium atau Ottoman ini. Nah, ketika itu nasionalisme Arab mulai tumbuh di daerah Timur Tengah, sehingga muncul kelompok-kelompok yang ingin justru melepaskan diri dari Ottoman ya. Ada yang menyebutnya kekhalifahan ataupun monarki dari monarki Turki Utsmani. Hal ini justru menguntungkan bagi Inggris. Kenapa? Pasalnya Inggris membuat kesepakatan dengan Arab. Inggris akan membantu Arab Saudi untuk bisa lepas dari kekuasaan Turki Utsmani dengan upah sebuah wilayah yang akan dibagi-bagi kepada bangsa Arab. Nah, disinilah celah ya. Kenapa ras Yahudi, kalau memang ras Yahudi itu masih ada, itu masuk ke Timur Tengah. Inggris membuat kesepakatan dengan Arab serta Perancis membagi wilayah kemenangan Perang Dunia ini pada kondisi berikutnya, membagi wilayah yang akan menjadi milik Inggris, Perancis, dan Rusia. Perancis menguasai Syria bagian barat, ini khususnya Perancis, ya, Syria, Damaskus, Mosul, dan Aleppo. Sementara Inggris menguasai Irak, sebidang perbatasan Mesir yang dikenal dengan daratan Sinai, yang mana pada perang 6 hari melawan Israel itu, Mesir, Syria, Yordania, Mesir merasa puas ya dengan perbatasan Sinai yang dia peroleh kembali, sehingga tidak memikirkan dampak selain itu gitu. Itu yang cukup disayangkan. Nah, sebidang perbatasan Mesir hingga Arab bagian timur dan wilayah Jaffa ini serta Yerusalem akan menjadi, jadi Yerusalem ini kalau dalam orang Yahudi disebutnya Orsalim. Dulu kami ketika di Timur Tengah itu dalam pemberitaan itu menggunakan bahasa Orsalim. Nah, menjadi wilayah bersama dengan kendali dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot ya pada tahun 1916. Disinilah kalau kita sambungkan dengan Wahabisme, di sini poinnya bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia ini tidak lepas dari peran Inggris bersamaan dengan masuknya imbalannya itu masuknya Yahudi atau Israel ke Palestina. Nah, kekuasaan Turki Utsmani di Palestina diambil oleh Inggris karena kan Turki kalah dalam perang melawan Inggris pada Perang Dunia Pertama. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa memberikan hak kepada Inggris untuk dapat mengelola wilayah Palestina sampai Palestina dapat berdiri sendiri. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah yang dilihat cukup rumit ya antara warga Palestina dengan kaum Yahudi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi dan Arab telah diberikan janji oleh Inggris untuk dapat menjalankan pemerintahan sendiri. Namun justru keduanya menimbulkan konflik di mana mereka saling mengakui wilayah Palestina tersebut. Jadi konflik tersebut justru menimbulkan bentrok serta serangan yang dilakukan di antara keduanya. Yang tadi dikatakan PLO itu sebagai organisasi teroris ya. Sebenarnya sudut pandang itu ya, tergantung siapa yang melabelkan. Ketika PLO melihat Israel dikatakan teroris. Lawan Palestina mengatakan Palestina teroris. Jadi itu suatu kepentingan tentunya. Nah, semakin banyak juga bangsa Yahudi yang mendiami wilayah Palestina, terlebih dengan dikeluarkannya deklarasi yang tadi disebut oleh Prof. Budian itu sebagai deklarasi Balfour pada tahun 1917. Nah, ketika Inggris menguasai Palestina, bangsa Arab tidak memahami dengan baik keberadaan deklarasi Balfour ini, ya, Balfour ini, sehingga bangsa Arab yang awalnya merasa senang atas kekalahan Imperium Turki atau Ottoman ini, Turki Utsmani, dan bantuan Inggris dalam memerdekakan diri, maka bangsa Palestina merasa kecewa terhadap Inggris yang ternyata mendukung Yahudi dan membantu Yahudi untuk membangun yang disebut dengan national home-nya di tanah Palestina.
Maka banyak kaum Yahudi yang menempati wilayah Palestina justru mengakibatkan adanya pada tahun 48 itu proklamasi kaum Yahudi membentuk berdirinya suatu negara. Nah, kalau kita kilas balik awal mula konflik ini, ya, Palestina pada mulanya memang adalah bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki Utsmani, tetapi dengan dikuasai wilayahnya oleh Inggris tahun 1917, lalu dicaplok sebagian besar wilayahnya oleh Israel, hampir apalagi sampai sekarang itu tinggal sangat kecil ya kalau kita lihat di peta bagaimana ramai banyak terdapat di sini, misalkan kalau kita share screen misalkan ini begitu kecil ya perkembangannya. Jadi dari tahun ke tahun ya, dari berbagai macam perjanjian tidak berhasil ya. Dari tahun 46 lalu tahun 47, perkembangan tahun 67, 2010 sampai dataran Golan sendiri menghilang. Tadinya ada Diffah Gorbiyah atau tepi barat dan dataran Golan itu sendiri semakin semakin pudar sehingga tidak jelas batasan-batasannya. Nah, awal mula konflik ini, konflik awal Palestina dan Israel terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Barangkali ini bagi mahasiswa ya, kalau para dakatir ini, Dr. Hamdan, Dr. Chandra, Dr. Bunyan, dan yang lainnya tentu sudah sangat paham ya, termasuk Dr. Winda. Ya. Jadi konflik awalnya yang mana Perang Dunia I memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa. Jadi Yahudi ini apa disebut bangsa atau apa namanya gitu, karena dalam beberapa artikel atau jurnal juga Yahudi ini dipermasalahkan karena memang Benyamin Netanyahu pada beberapa tahun yang lalu itu ingin mengajukan nama Israel ini ke parlemen di baru beberapa tahun yang lalu, namun tidak berhasil, menjadi nama Yahudi. Nah, melalui deklarasi Balfour ini tanggal 2 November 1917, dengan perjanjian tersebut Yahudi menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Nah, apa isi deklarasi Balfour? Kalau kita lihat di sini, apakah ini di-share ke para pemirsa, Dr. Chandra? Boleh, boleh. Oh, belum ter-sharing, belum ya? Oh, tadi belum dikirim bahannya ya? Oh, baik. Nah, boleh ini dulu, dikirim dulu. Lanjut aja dulu Pak. Saya Bapak lanjut ya, saya lanjut saja ya. Oh ya, lanjut Maka aja. perlu diketahui ya, cikal bakal memang konflik Palestina Israel ini adalah deklarasi Balfour ini. Maka kita perlu tahu apa isi deklarasi Balfour ini. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Bunyan, mantan duta besar, itu tentang adanya deklarasi Balfour ini. Maka perlu kita dalami apa isinya. Deklarasi yang berisi pernyataan sebanyak 67 kata ini menjadi api pemantik ya, perseteruan terpanjang dalam sejarah dunia dari sejak kedatangan orang-orang Israel di Timur Tengah hingga hari ini. Itulah mungkin disebut dengan epicentrum, itu mungkin berangkat dari situ, konflik yang berkepanjangan. Deklarasi Balfour disampaikan dalam sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lord Rothschild Walter, seorang anggota terkemuka komunitas Yahudi di Inggris. Dalam surat itu Balfour menyatakan Inggris akan mendukung aspirasi Zionis dengan memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi homestead ini dengan menyatakan Inggris sebagai pelindung Zionisme. Di situ dibubui tanda tangan Balfour menyelesaikan proses yang dimulai 20 tahun sebelum. Jadi sebelum Balfour ini, ya, deklarasi Balfour ini, Balfour sebenarnya sudah menjalin komunikasi 20 tahun sebelumnya di Kongres pertama Zionis pada tahun 1897 di Basel, Swiss. Nah, deklarasi Balfour memimpin Liga Bangsa-Bangsa untuk mempercayakan Inggris dengan mandat Palestina pada 1922. Ini isi dari deklarasi Balfour. Terjemahan dari bahasa Inggris. Tertulis Kantor Luar Negeri 2 November 1917. Yang terhormat Lord Rothschild,
saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda surat Rasul ini atas nama pemerintah yang mulia, deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet. Pemerintah yang mulia mendukung pemerintah Inggris dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi. Dan pemerintah yang mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sudah dipahami dengan jelas, tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau non-Yahudi di Palestina. Sebenarnya deklarasi Balfour ini ada keseimbangan antara pemberian daerah, teritori kepada orang Yahudi dan bangsa Arab. Hanya saja orang bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini menafikan klausul ini atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain. Jadi sebenarnya ada keseimbangan, cuma ditutup sebelah mata oleh negara Israel ini. Sehingga di Google sendiri tidak ada tertulis Palestina, yang ada negara Israel. Kata Balfour, saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Hormat saya, Arthur James Balfour. Ini saya kutip dari Koran Republika yang terbit hari Senin tanggal 3 November 2014 tentang deklarasi Balfour ini. Jadi inti deklarasi ini berjanji mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina sebagai strategi politik tersembunyi untuk memenangkan Perang Dunia I. Jadi dengan memberikan restu bahwa orang Yahudi boleh mendirikan tanah air di Palestina, pemerintah Inggris berharap bahwa pemodal Yahudi dapat membujuk Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, untuk membawa bala tentara Amerika Serikat dalam pusaran perang, tertarik dalam perang. Inggris juga meyakini bahwa kaum Yahudi bisa merayu Perdana Menteri Rusia yang ketika itu Alexander Kerensky agar juga memberikan dukungan serupa di Perang Dunia Pertama tersebut. Jadi dan juga alasan lainnya, ya, sebagaimana dikutip dari Foreign Affairs, bahwa letak Palestina yang strategis karena menghadap Mesir dan terusan Suez menjanjikan berkah ekonomi di masa mendatang. Pemerintah Inggris berpikir jika tidak mengeluarkan deklarasi kepada orang Yahudi, deklarasi Balfour ini, maka Jerman akan merebut Palestina terlebih dahulu. Langkah diplomatik beberapa kali juga sudah dilakukan oleh Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian, baik dalam bentuk perjanjian maupun prakarsa. Namun semua itu gagal karena hingga kini konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, utamanya Hamas, ya, berulang kali terjadi. Jadi di Palestina sendiri ada friksi, ya, antara Fatah dengan Hamas. Maka berkali-kali konflik intern itu juga turut berperan dalam mementahkan kesepakatan-kesepakatan yang ada, dijadikan peluang bagi oleh Israel untuk tidak menepati perjanjian-perjanjian yang telah dirajutnya. Kalau kita lihat berita Deutsche Welle, kantor beritanya, berikut ini sejumlah perjanjian dan prakarsa damai yang pernah dilakukan antara Palestina dan Israel. Perlu kita singgung sebagai bagian akhir. Ada sedikitnya 6 perjanjian. Pertama, perjanjian Camp David dan perdamaian Israel-Mesir tahun 78-79. Jadi perundingan Arab Israel dimulai pada tahun 78 di bawah penengahnya Amerika Serikat. Bertempat di Camp David, ya, pada tahun 79 bulan Maret tanggal 26. Perjanjian damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin melalui penengahan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Yang kedua, perjanjian Oslo tahun 93. Oslo pertama, negosiasi di Norwegia antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat, PLO, menghasilkan perjanjian Oslo pertama yang ditandatangani pada tahun 93. Perjanjian ini menuntut pasukan Israel mundur dari tepi barat tahun 93, yang ditandatangani mundur dari tepi barat dan jalur Gaza. Dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi 5 tahun. Namun kesepakatan yang ini ditandatangani pada 2 tahun berikutnya mundur. Dan ketika mundur pun kesepakatan ini tidak jalan.
Yang ketiga, pertemuan puncak Camp David tahun 2000 yang diinisiasi oleh Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan PLO Yasser Arafat ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan status Yerusalem, status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, namun sayangnya tidak ada kesepakatan yang dicapai antara pihak Israel dan taraf Palestina. Yang keempat, Prakarsa Perdamaian Arab dari KTT Beirut tahun 2002. Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington, lalu juga di Kairo, bahkan sampai di Taba, Mesir. Dari Washington ke Kairo, ke Taba, namun semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab, Perdamaian Arab di Beirut tahun 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 67. Karena perbatasan 67 sendiri Palestina sudah kecil. Maka meminta Israel menarik sebelum 67 itu. Sebagai imbalannya negara-negara Arab akan mengakui negara Israel, tapi juga tidak berjalan hingga hari ini. Yang kelima, peta jalan kuartet Timur Tengah tahun 2003. Jadi semacam itu ya, hingga pengganti PLO Mahmud Abbas, yang di sini Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama untuk bagaimana antara Israel dan Palestina ini berdamai. Masing-masing punya daerahnya, punya teritorinya. Tapi tetap saja solusi dari yang diusulkan ini tidak pernah dilaksanakan. Yang terakhir adalah Prakarsa Perdamaian Trump tahun 2020. Hanya saja memang ini banyak ruginya bagi Palestina. Jadi Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020, tetapi rancangan ini menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan tepi barat, yang padahal tepi barat adalah milik Palestina pada perjanjian sebelumnya. Tentu ini ditolak oleh pihak Palestina. Maka konflik kembali berkobar tahun 2001. Hal itu berawal dari rencana Israel mengusir orang-orang penduduk kaum sipil Palestina. Jadi dari sejak tahun 46, yang mana kawasan Palestina begitu lebar dan begitu luas, menyusut ya, hingga hampir tinggal 40% tahun 47. Lalu tahun 67 hingga tinggal sekitar 25%. Tahun 2010 ini tinggal sekitar 7%. Jadi berkurang terus. Maka memang kalau dilihat dari dialektika politik orang-orang Israel ini, nampaknya tidak akan diberikan sejengkal pun daerah bagi penduduk sipil atau kemerdekaan Palestina. Maka langkah terbaik, ya, meskipun karena dalam agama itu mala yudraku kulluh la yusraku kulluh. Apa yang tidak bisa digapai seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka sebagai win-win solution tentu memang walaupun dengan rasa getir perlu menerima atau ya duduk bersama atau berdiri berdaulat antara kerajaan antara negara Israel dan negara Palestina. Ini barangkali yang bisa Ana Al-Fakir ikut bincang-bincang, karena tidak banyak yang bisa Ana Al-Fakir sampaikan. Terima kasih Dr. Chandra, Terima kasih. dan Ya. Dr. Bundian dan Dr. Wayan. Winda, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Marhadi. Ya, ini mah sudah banyak sekali ini. Dari paparan Dr. Marhadi tadi, sekian banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, malah semakin jauh dari perdamaian. Nah, nampaknya itu yang ini ya, yang diperjuangkan, tapi perdamaian yang atau kemerdekaan yang diharapkan oleh rakyat Palestina, khususnya juga kita rakyat Indonesia mengharapkan kemerdekaan saudara-saudara kita, tapi semakin jauh dari apa yang diharapkan. Baik, ini masih ada dengan Dr. Winda. Kita silahkan kepada beliau untuk memberikan wejangan kepada kita bersama. Silahkan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim bil khusus kepada Al Mukarram Bapak Muhammad
Kamdan, narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Marhadi Muhayyar LCMA, moderator kita, Ustadz kita ini, Dr. Chandra Kisnajaya, MA, dan semua yang hadir ya. Ini tema ini cukup menarik, bukan hanya cukup sebenarnya, sangat menarik. Tadi sudah dipaparkan oleh narasumber pertama, kemudian kedua, Pak Dr. Marhadi. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan sejarah yang disampaikan Pak Marhadi tadi tentang konflik Turki Utsmani, konflik dunia Arab, Raja Arab dan Inggris ini, itulah sebenarnya apa ya, pemicu sebenarnya ini dari perpecahan yang ada di Palestina. Tapi memang yang saya pahami bahwa Al-Quran sudah memberikan informasi jauh-jauh hari tentang bagaimana keadaan umat Islam dan orang-orang kafir lah kita katakan yang tidak senang dengan umat Islam. Bahkan kalimat ekstremisme ini sebenarnya jauh hari sudah disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy sebenarnya kepada kelompok Muhammad dan para sahabat. Maka dalam Quran itu Muhammad disebut ya tukang sihir gitu. Dan ada dalam Al-Quran surah Shaf itu Allah sebutkan ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyširan bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kebenaran itu memang menjadi sesuatu perlawanan memang untuk mengecoh ya bagi kita orang-orang yang beriman ini menghadapi orang-orang kafir itu. Jadi kita memang dijuluki hal-hal yang negatif dalam pandangan mereka. Ketika Turki Utsmani berkuasa, orang-orang kafir Eropa juga mengatakan orang Turki ini barbar, kejam dan sebagainya. Kemudian ketika ulama-ulama di Indonesia, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan para pejuang-pejuang yang lainnya juga disebut sebagai orang-orang yang merusuh, ya, melawan tatanan bernegara, ya, pemerintahan yang sah ketika itu. Jadi ketika Islam hari ini yang kita notabene itu adalah kekuatan besar bagi kita orang-orang yang beriman. Memang sejarah panjang dalam Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah Palestina ini adalah tanah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada alasan yang menarik sebenarnya kenapalah dulu kiblat umat Islam dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah Mekah atau kita katakan ke Arab. Ini salah satu penyebabnya mungkin ya 3 agama besar inilah yang barangkali yang menjadikan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan beragama itu. Maka orang Yahudi merasa itu adalah tanah miliknya. Orang Nasrani juga merasa itu adalah tanah miliknya. Orang Muslim yang belakangan datang Islam hadir juga itu adalah tanah miliknya. Karena di dalam Quran juga disebut bagaimana keadaan para nabi-nabi kita yang dulu kita akui sebagai ya, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa itu adalah 3 agama ini merasa dirinya benar gitu. Sehingga apa? Ya, atas nama agama inilah sehingga kita katakan adalah fundamental, kita katakan ekstrim, kita katakan radikal dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya isu nasional global ini kita wacanakan dan itu kita bisa kita duduk satu meja, kenapa tidak bisa itu menjadi perdamaian? Jangan sampai menjadi perdebatan sengit
bahwa pertumpahan darah itu harus dihentikan. Saya yakin dan percaya bahwa semua visi agama itu sama, yaitu damai gitu. Kalau bahasa Quran itu rahmatan lil alamin. Itulah bahasa yang kita sering gunakan dalam konteks keberagamaan kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semuanya, tadi yang disampaikan oleh Pak Marhadi tadi tentang seputar sejarah itu tadi memang cukup panjang tadi. Saya menarik sebenarnya tentang hal itu. Tapi saya menarik benang merah ya, benang merah. Saya agak sedikit setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD kaitan dengan kelompok-kelompok ekstremisme ini. Jadi kalau Pak Mahfud MD tahun 2002 ya, kalau nggak silap saya itu tahun 2002 dia menyampaikan ada 3 jenis ekstremisme itu yang muncul ya pada kalangan umat Islam. Memang beliau ini menyampaikan ini kadang-kadang pendapatnya kontroversi, tapi ada benar juga bisa kita ambil dari satu titik temu dalam permasalahan apa yang dimaksud dengan ekstremisme ini. Yang pertama itu beliau menyampaikan itu adalah ekstremisme jihad. Maka dalam bahasa Quran itu jihad itu disebutkan ya, sebagai salah satu kata kunci sebenarnya ketika titik klimaks umat Islam itu tidak ada jalan keluar. Ya, ini kan tidak ada jalan keluar sebenarnya. Sudah dari zaman penjajahan, zaman pencerahan, dan sampai era milenium ini, seolah-olah tidak ada lagi jalan. Gitu. Maka muncullah, kita katakan, kelompok-kelompok ekstrim jihad. Kenapa ini muncul? Karena memang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Yang muncullah kelompok-kelompok yang ingin melakukan tindakan-tindakan, ya kalau bisa perang secara fisik. Maka muncullah nanti kelompok-kelompok Islam yang di Palestina atau kita katakan di luar Palestina sekalipun, dan bahkan kita terdorong umat Islam yang ada di belahan dunia ini kepingin langsung gitu berjihad, berjuang. Kalau bisa pun kita pancung itu orang-orang Israel, orang-orang Zionis itu dengan kekejian dan brutal yang sangat luar biasa. Itu memang seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi keadaan Palestina ini. Maka kita pun tidak bisa menyalahkan kelompok ekstrim jihadul ini. Maka kalau kita di dalam Islam itu yang kita kenal dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini satu jalan bagi umat Islam ketika memang sudah tidak ada lagi solusi yang ditemukan untuk perdamaian Palestina itu. Yang kedua muncul juga kelompok ekstremisme takfiri. Ini salah satu kelompok Muslim yang dia secara fisik tidak berkeinginan untuk melakukan perlawanan, tapi melakukan perlawanan itu di dunia maya ya, dengan berbagai macam serangan-serangan terhadap orang-orang Zionis Israel, orang-orang Amerika, dengan brutalnya mereka melakukan penindasan terhadap umat Islam. Maka kita sering mendapatkan konten-konten WA, video-video itu tentang bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Palestina. Bahkan kadang-kadang video itu selalu berulang di grup-grup WA itu, dan bahkan video yang berapa tahun yang lalu itu diulang terus berulang, seolah-olah kita dibawa ke arus bagaimana pola berpikir kita. Memang luar biasa gerakan-gerakan Yahudi ini, gerakan-gerakan orang-orang Zionis Israel yang
memang membabi buta untuk melakukan ya penindasan yang secara batil terhadap umat Islam. Nah, ini tidak perlu kita salahkan karena memang keadaan itu memang kita bisa lihat dari berita-berita itu sangat luar biasa. Baru yang berikutnya itu yang disebut oleh Pak Mahfud MD itu adalah ekstremisme ideologis. Ini tidak separah orang-orang ekstremisme jihad, tidak separah ada orang-orang ekstremisme takfiri, tapi ini kelompok-kelompok yang ketika mereka melihat penindasan, kekejian yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Yahudi, mereka melakukan penggalangan dana, kemudian melakukan aksi demonstrasi untuk menentang bagaimana kejamnya Zionis Yahudi dan sebagainya. Termasuklah kalau kita ya ini terlepas dari apa ya pandangan politik yang sudah dilakukan oleh Bung Karno menolak timnas Indonesia dulu melawan timnas Israel karena mereka Bung Karno tidak mengakui bahwa Palestina itu ada. Dan hari ini kita juga melihat diikuti oleh anak beliau yaitu Ibu Megawati, dan ini bahagian daripada kategori yaitu ekstremisme ideologis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami untuk kaitan dengan ekstremisme ini bagi kita orang-orang yang kategori intelektual memahami gaya bahasa ekstremisme itu terhadap penggunaannya kepada orang-orang Palestina. Saya pikir ini tidak cocok dan tidak relevan dalam konteks kita beragama. Kenapa demikian? Karena kata-kata ekstrim ini tidak tepatlah barangkali disematkan kalau menurut saya untuk orang-orang Islam yang betul-betul teguh terhadap ajaran Islamnya itu sendiri. Dan bahkan kita harus memahami bahwa kalau seandainya ini terjadi kepada bangsa kita, kalau ini terjadi kepada umat Islam yang ada di Indonesia, kita barangkali juga tidak bisa sesanggup dan tidak semampu orang-orang Palestina tersebut. Maka dengan adanya diskusi ini membuka ruang ya kepada kita mendudukkan sebenarnya ekstremisme itu sebenarnya untuk siapa gitu. Apakah untuk orang Islam? Apakah untuk orang-orang yang menindas umat Islam? Tapi yang jelasnya Islam tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar dan bahkan kita diajarkan dalam bahasa Quran, diajarkan dalam bahasa hadis itu selalu berkata lemah lembut terhadap orang lain. Barangkali Pak Chandra itu yang bisa saya sampaikan. Kita perdalam lagi dengan membuka forum diskusi kita ini. Ya, Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Winda Kustiawan MA yang sudah memaparkan materi yang luar biasa kepada kita. Ada beberapa poin yang disampaikan beliau terkait dengan ekstremisme ini. Bahwa Nanti materinya saya kirim secara japri aja Pak ya, biar mantu untuk apa. Siap. Makasih Pak Dokter. Nah ini ekstremisme ini kan kesannya memang agama Islam ini selalu yang menjadi korban, yang kesannya ekstrim itu ya orang Islam ya. Nah memang seperti yang dikatakan beliau tadi, memang dari dulu di masa Nabi pun ya Nabi itu sudah untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan pasti notabene-nya ya kekuasaan, sehingga umat muslim disebut dengan ekstrim, bahkan menyebarkan Islam dengan pedang, padahal sejatinya tidak ada ajaran agama Islam itu yang menyuruh demikian. Malah kalau kita lihat dalam Al-Quran itu misalnya kalau berdakwah itu dengan himbauan qaulan baligho, qaulan sadida, qaulan maisuro, yang semuanya itu adalah perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik, lemah lembut. Ini menandakan bahwa
Islam itu mengajarkan kedamaian, atau Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini yang menjadi menarik juga ketika umat Islam dituding sebagai teroris, seperti misalnya saya ingat peristiwa 11 November kalau tidak salah, itu peristiwa dibomnya gedung kembar di Amerika, itu bukan malah menjadikan orang semakin benci kepada Islam, malah sebaliknya. Semakin banyak orang yang penasaran dengan Islam, semakin banyak orang yang mempelajari Islam, mengkaji kitab sucinya, sehingga semakin banyak orang yang mendapat hidayah. Yang pada akhirnya orang-orang Yahudi malah kelimpungan. Yang tadinya niat mereka untuk menanamkan Islamfobia, malah sebaliknya. Semakin orang-orang di Eropa, di Barat itu berduyun-duyun masuk Islam. Apalagi dengan adanya pembuktian secara ilmiah ya yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang mereka betul-betul mendalami Islam itu. Jadi kalau kita lihat di Barat, di Eropa, banyak di kalangan para mu'allaf itu adalah orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran agama. Yang kemudian mereka mendapat hidayah, kemudian masuk Islam. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Dr. Winda, bahwa istilah ekstremisme ini yang cocok itu adalah disematkan kepada bangsa penjajah, orang yang merampas kemerdekaan orang lain. Di dalam pembukaan undang-undang kita kan di dalam muqaddimah ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini tentunya sangat pasti sekali. Ketika terjadi penjajahan, ya semua akan berbuat sewenang-wenang, terutama si penjajah. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Marhadi, Palestina semakin hari semakin wilayahnya semakin berkurang ya. Bahkan sekarang ini menurut yang dicatat oleh beliau tinggal 7%. Kita tidak bisa membayangkan nanti di tahun 2025, 25 sudah dekat, 2050 atau 2100 boleh jadi nanti Palestina hanya tinggal nama. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Pak Bunyan tadi, Pak mantan Dubes, ada upaya-upaya yang kita lakukan. Setidaknya kalaupun tidak banyak, jangan meninggalkan yang sedikit. Upaya yang dilakukan oleh MUI misalnya mensosialisasikan, menyuarakan istilahnya itu Hari Solidaritas Rakyat Palestina yang sudah diakui oleh PBB di setiap tanggal 25 November. Setidaknya ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mensuarakan kemerdekaan saudara kita di Palestina. Kemudian MUI juga sudah berupaya lewat rumah sakitnya di Hebron ya. Ternyata bukan banyak juga di kalangan saya pernah juga waktu penelitian di Radio Rasil, Radio Silaturahim itu ternyata juga ada bekerja sama dengan Mercy namanya. Mercy ini adalah salah satu komunitas yang mereka juga memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat atau saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentunya banyak sekali ya saudara-saudara yang kita yang peduli ya, yang berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, baik, mungkin di sini ada Dr. Abdurrahman Hakim, mungkin ada tanggapan atau tambahan barangkali. Pak Bunyan, ada closing statement? Tampaknya ini karena peserta kita, mungkin di closing statement aja. Jadi Pak udah closing statement. Terima kasih. Terima kasih sedikit untuk closing statement. Kita sebagai umat beragama, khususnya umat Muslim, menganggap apa yang terjadi di Palestina saat ini, yaitu penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan menguji hambanya ya dengan rasa takut, kehilangan harta dan jiwanya ya. Itu dengan harapan kalau mereka tetap bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada bangsa Palestina dengan cara yang mungkin sulit dipikirkan dengan logika. Jadi kita yakin ya, oleh karena itu mari kita tetap dukungannya terhadap Palestina ya, karena mereka sedang mengalami penderitaan. Memang sekarang banyak sekali kampanye ya yang mendukung untuk normalisasi hubungan dengan Israel dengan iming-iming keuntungan duniawi ya. Namun itu semua kalau kita belajar dari kasus Afrika Selatan. Afrika Selatan dulu bagaimana kuatnya rezim apartheid ya di Afrika Selatan itu mirip dengan kuatnya rezim Zionis di Israel saat ini. Namun akhirnya dengan kehendak Allah SWT, ya rezim tersebut bisa runtuh ya dengan perubahan kebijakan dari negara-negara Barat. Mari kita doakan kebijakan dari negara-negara Barat juga berubah ya. Mereka sadar, para pemimpin negara Barat sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah merupakan pelanggaran hukum internasional yang harus disikapi dengan tegas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bunyan yang sudah memberikan materi sekaligus closing statement bahwa ada harapan besar tentunya untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Kita sangat optimis bahwa dengan semakin hari semakin banyaknya orang-orang di Barat khususnya maupun di Eropa yang masuk Islam, ini tidak menutup kemungkinan nanti malah mereka yang akan memperjuangkan juga ya untuk kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ada Dr. Marhadi closing statement? Ada barangkali bukan closing ya, sedikit tambahan Ya. bahwa dalam perspektif hukum internasional, pengakuan teritori berlandaskan sejarah itu tidak dibenarkan. Jadi kalau misalkan Israel atau Yahudi mengklaim itu adalah dulu sebagai tempat orang Yahudi atau kerajaan Yahudi atau misalkan kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu tidak bisa dibenarkan secara perundang-undang internasional. Kenapa? Karena misalkan begini. Dulu saya punya rumah di Jakarta Utara misalkan, di Kampung Sukapura. Padahal rumah itu sudah dijual, sudah berbilang tahun, lalu diklaim itu tanah saya. Kurang lebih seperti itu. Maka itu tidak dibenarkan karena itu sudah berpindah tangan gitu. Nah, maka klaim Yahudi bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan secara hukum tidak bisa dibenarkan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Meskipun memang dulu orang Yahudi hidup di situ. Bekas tempat tinggal kita tidak bisa diklaim sebagai milik kita. Itu yang perlu kita pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih pencerahannya Pak Dr. Marhadi. Ya, jadi tadi sudah sangat ini sekali ya materinya. Ada dari pendengar yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan masukan? Barangkali dari Pak Dr. Hamdan. Sudah cukup Bu ya Chandra. Oh, cukup ya. Ya. Ini apa kita ini? Tadi saya sapa juga Dr. Abdurrahman Hakim, tapi nampaknya sudah di kampung halaman, sudah di ini ya, tidak kelihatan lagi. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang barangkali bergabung, atau para mahasiswa, para atletis yang barangkali betul. tadi tidak disapa.
Ini Pak berkat Marhadi. juhud dari Dr. Hamdan ini kita bisa bersilaturahmi. Ini bertemu iya kembali. betul. Ini sengaja saya undang ini mahasiswa saya ini dari UIN. Iya, Dua iya. kelas ini saya alihkan ke sini, makanya banyak yang tulisannya jurnalis. Nah, memang Masya mereka Allah. prodi jurnalis ya, supaya punya wawasan yang luas lah ya. Apalagi mereka ini kan calon-calon jurnalis handal nanti ke depan, harus Amin. tahu harus tahu sejarah dan harus tahu perjuangan saudara-saudara kita ya, khususnya perjuangan Islam. Nah, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dubes, Pak Bunyan Sabtomo, kepada Dr. Marhadi, kepada Dr. Winda Kustiawan, dan juga mobil khusus wasilah perantara dari Dr. Hamdan lah kita bisa bertemu di Zoom ini. Kalau bukan karena beliau tentu kita tidak bisa seperti ini. Oleh karenanya mari waktu sudah menunjukkan sudah hampir tengah 11. Kita pada malam hari ini dengan sama-sama Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hamdan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ustazah, Terima kasih semua. semuanya. Ya. Ya. Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akhiri ya Bapak Ibu.